Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara mengatasi kalau kita itu dianggap sok oleh orang lain ya. Ini pertanyaan dari Ayu ya. Ini salah satu peserta online course saya, The Achiever Masterclass. Jadi di grup coaching dia nanya kayak gini. Halo, salam kenal. Saya Ayu Rika dari Semarang. Beruntungnya bisa konsultasi langsung. Kalau dari saya sekarang, saya saat ini berada dalam lingkungan yang toksik, Kak. Di mana crab mentality merajalela ya. Jadi mungkin sedikit tentang crab mentality. Jadi kepiting itu kalau ditaruh di ember itu dia nggak ditutupin embernya itu nggak apa-apa. Tahu nggak kenapa? Karena ketika ada kepiting lain mau keluar itu ditarik lagi sama kepiting lainnya gitu. Jadi dia nggak akan bisa keluar dari ember tersebut meskipun terbuka tutupnya. Ya, nah itu adalah crab mentality. Ya, jadi mungkin teman-teman yang belum pernah ikut webinar saya itu adalah definisi dari crab mentality. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan dari Ayurika. Lalu dia melanjutkan seperti ini. Jadi lingkungannya itu ketika ada perbedaan itu dianggap sok oleh orang lain. Ya, mohon bantuannya ya Kak gitu. Oke, jadi buat kamu yang misalnya merasa ragu untuk mungkin agak sedikit berbeda dari orang lain, terus takut dianggap sok, kamu harus mendengarkan episode ini sampai selesai ya. Nah, tapi sebelum itu tadi kan ngomong-ngomong soal webinar. Jadi dalam waktu dekat ini di tanggal 7 Juli nanti ya, buat kamu yang saat ini merasa kesulitan mencapai goalmu karena satu penghambat utamanya itu adalah dirimu sendiri bukan orang lain, kamu perlu mengikuti webinar Destroy Your Mental Block. Jadi di webinar ini kamu akan diajarin, kamu akan tahu tentang rahasia gimana cara menghancurkan mental block dalam diri yang bikin kamu nggak pede, kamu ragu, terus kamu ngerasa insecure, sehingga menghambatmu untuk mencapai tujuanmu. Kamu pelajari cara untuk mengatasinya di webinar Destroy Your Mental Block. Nah, kabar baiknya webinar ini gratis. Kamu silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga sebelum slotnya habis. Oke, mari kita bahas pertanyaan dari Ayu. Ya, nah untuk mengatasi rasa takut ataupun ngerasa dianggap sok sama orang lain, nah kita harus menyadari dulu nih, ya satu prinsip yang sangat penting gitu ya untuk kita bisa menjalani hidup dengan baik tanpa ragu dianggap ataupun persepsi dari orang lain. Mindset tersebut adalah kita itu nggak bisa mengontrol pikiran orang lain, ya. Kita nggak akan bisa tuh ngatur dia berpikir kita tentang apa. Kita nggak bisa mengatur orang lain mempersepsikan kita tentang apa. Karena itu semua hak mereka kayak gitu. Kita nggak bisa ngontrol ataupun mengubah itu. Kayak misalnya orang lain mau mengatur pikiranmu misalnya, bisa nggak? Ya nggak bisa gitu kan. Pikiranmu itu kebebasanmu untuk berpikir gitu. Ya, even misalnya orang tua atau orang terdekat itu memaksamu menggunakan pola pikir tertentu, tetapi ketika kamu memutuskan kamu mau menggunakan pola pikir tertentu atau lainnya dan kamu mempunyai persepsi yang berbeda, itu semua tergantung kamu gitu ya, bukan dari orang lain. Dan ini berlaku ke semua orang. Kita nggak akan bisa mengubah pola pikir orang lain gitu ya. Yang bisa kita kendalikan itu hanya diri kita sendiri ya. Dan saya paham sih perasaan dari Ayu ketika dianggap sok oleh orang lain, pasti kita jadi ngerasa ragu ataupun insecure kayak gitu. Dan saya sendiri dulu pernah merasakan dulu ketika pertama kali saya mau bikin seminar gitu. Saya waktu itu bikin seminar di
rumah saya ya, di rumah orang tua saya kayak gitu, saya ngundang teman-teman kelas saya. Jadi ketika SMA kan saya mulai tahu tuh bahwa saya tuh senangnya di dunia pengembangan diri dan mau berfokus di karir di dunia pengembangan diri ataupun di psikologi. Dan dari situ saya juga mau menjadi seperti seorang role model saya, namanya Tony Robbins. Dia adalah world number one success coach ya, jadi pelatih sukses nomor 1 di dunia. Dan akhirnya saya juga mau kayak beliau, dan akhirnya saya bikin tuh kayak training atau seminar kecil-kecilan di rumah saya. Di situ, wah, itu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya, karena perasaan saya ketika mau mulai itu sangat-sangat excited gitu ya. Misalnya H-3 mulai training itu sangat-sangat excited. Lalu ketika H-1 jam itu udah mulai nervous, mulai grogi, mulai ya agak ada gemeter-gemeter sedikit, bolak-balik ke toilet karena saking groginya seminar pertama gitu. Dan ketika sudah selesai itu ada kayak perasaan yang sangat-sangat lega, kayak ibaratnya beban yang selama ini ada di pundak gitu ya. Ibaratnya kita bawa batu 50 kilo misalnya di pundak, itu udah lepas gitu. Jadi sangat-sangat lega banget. Nah, tapi ketika saya udah selesai membuat seminar tersebut untuk teman-teman saya, ada beberapa orang gitu yang memandang kayak sebelah mata gitu. Ngapain sih bikin-bikin seminar kayak gitu? Ngapain sih sok-sokan kayak gitu gitu. Terus ada juga yang saya undang terus gak mau datang kayak gitu, dan berbagai macam hal lainnya. Dan di situ saya dianggap sok gitu. Kayak ngapain sih kamu bikin-bikin kayak gitu? Udahlah biasa-biasa aja. Anak SMA mau ngajarin apa sih sama teman-temannya dan lain-lainnya. Nah, tapi dari situ saya belajar bahwa selama niat kita itu baik, selama niat kita itu tulus demi kebaikan, just do it. Just do it. Lakuin aja. Karena kalau itu demi kebaikan, kamu gak ngelakuin, saya rasa itu justru kamu yang salah kayak gitu. Kamu harus tetap lakuin. Meskipun orang lain memandang sebelah mata dan lain-lain, dianggap sok. Ingat, kamu gak bisa mengendalikan mereka. Kamu hanya bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Tetap jalan, tetap maju, tetap lakuin. Dan sampai akhirnya ketika kamu berhasil, mereka yang awalnya meragukan kamu dan mengatakan kamu sok, justru malah mendukung kamu untuk bisa jauh lebih sukses. Dan itu yang saya rasakan sekarang. Kalau misalnya saya dulu berhenti, mungkin saya sekarang nggak bisa jadi trainer, nggak mungkin bisa berkarya di bidang HR, dan mungkin nggak akan ada podcast ini juga gitu kalau saya dulu tidak memulai langkah awal saya mengisi seminar ataupun membuat seminar ketika saya SMA. So, jadi jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain ya. Ketika kamu tahu bahwa yang mau kamu lakukan itu adalah baik dan berguna buat orang lain, just do it. Just do it. Kamu gak bisa ngontrol orang lain, jangan sampai orang lain mematikan impianmu, dan lakukanlah apa yang kamu mau lakukan dan buktikan ke mereka bahwa kamu bisa. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini, dan sekali lagi saya mau kasih tahu buat kamu yang selama ini ngerasa terhambat untuk mau mencapai tujuanmu atau mau sukses, tapi dalam diri itu kayak ada yang menghambat, kayak perasaan gak pede, ngerasa perasaan ragu, gak layak, atau ngerasa insecure. Nah, kamu perlu menghancurkan mental block tersebut. Kamu bisa pelajari dan bisa ketahui rahasianya gimana cara menghancurkan mental block. Silahkan kamu ikuti free webinar saya dan juga sahabat saya dari Psikolog ID, namanya Daud Antonius, di tanggal 7 Juli nanti ya. Webinarnya gratis tapi slotnya terbatas. Silakan kamu masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu,
pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share, itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning, because life never stop teaching.